Asap dan banjir, ancaman dari deforestasi di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur dikenal sebagai paru-paru Indonesia berkat hutan hujan tropisnya yang luas. Namun, kini hutan-hutan tersebut terancam akibat pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan tambang batu bara. Deforestasi ini meningkatkan emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim. Tak hanya berdampak global, perubahan ini juga memicu masalah lokal seperti banjir, kekeringan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Salah satu penyebab utama emisi karbon adalah kebakaran hutan gambut yang merusak ekosistem. Selain merusak alam, kebakaran hutan juga menghasilkan asap tebal yang mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu penerbangan. Kita harus segera bertindak untuk menyelamatkan paru-paru Indonesia ini. Program IS Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu tujuan khusus program ini adalah memperkuat kapasitas pemerintah dalam melindungi kawasan berhutan, melalui penguatan kesatuan pengelolaan hutan dan pengelolaan kawasan hutan negara. Lead Environmental Specialist Environment, Natural Resources, and Blue Economy World Bank Indonesia and Timor Leste melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur menggali pelaksanaan program penurunan emisi karbon yang dilaksanakan pemerintah provinsi. Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024, mengatakan tim Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste ingin mendapatkan informasi terbaru terkait IS Kalimantan Jurisdictional Emissions Reduction Program. Program tersebut berkaitan dengan program prioritas pembangunan pemerintah daerah di Kalimantan Timur, khususnya terkait dengan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund, FECP-FCF, yang sudah berjalan di wilayah benua Etam, kata Sri Wahyuni usai pertemuan dengan tim Bank Dunia di kantor Gubernur Kaltim. Sri Wahyuni menjelaskan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan ini. Salah satunya adalah terkait dengan BSM, Benefit Sharing Mechanism, dari Carbon Fund yang telah diterima pada Advance Payment di November tahun 2022. Yang belum sepenuhnya disalurkan kepada penerima manfaat, terutama pemerintah dan masyarakat desa. Kemudian terkait dengan proses pembentukan masyarakat hukum adat, MHA, yang memakan waktu cukup panjang hingga pengesahan dan pengakuan dari pemerintah daerah setempat. Kenapa kita lebih konsentrasi kepada masyarakat hukum adat? Karena lebih menjamin di long term-nya, karena mereka mempunyai hutan adat yang mereka jaga dan pelihara untuk keberlanjutan. Untuk itu juga kita membuat kriteria alokasi penggunaan dana karbon bagi penerima manfaat berdasarkan performance dan reward. Sesuai dengan karakteristik masyarakat adat, desa yang ada di Kaltim, kata Sri Wahyuni. Sri Wahyuni juga menyoroti upaya pengurangan emisi karbon di Kalimantan Timur, mengungkapkan bahwa provinsi ini telah menerapkan konsep lingkungan cerdas sebagai bagian dari visi Smart City sejak lama. Selama 14 tahun terakhir, Kalimantan Timur telah aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah menetapkan deklarasi perkebunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dengan konsesi lahan perkebunan tidak menggunakan lahan berpotensi tinggi karbon untuk penanaman.